Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fudilatil Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kepo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab mudah, asik, dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan belajar bahasa Arab dari nol pada pertemuan yang ke-10 ya. Nah, di pertemuan yang ke-10 ini kita akan bahas 3 pembahasannya. Tentang yang pertama, isim maksur, kemudian yang kedua adalah isim manqus, dan yang ketiga adalah isim ladzi la yansarif. Nah, kita akan jelaskan satu persatu dengan penjelasan yang ringkas sehingga bisa kita pahami dengan mudah ya. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, al-ismul maksur, isim maksur. Apa sih pengertiannya isim maksur dalam ilmu nahwu? Nah, perhatikan. Secara sederhana kita bisa memberikan pengertian al-ismul maksur huwa, isim maksur adalah kullu ismin, setiap kata benda, mu'rabin yang mu'rab. Mu'rab itu artinya berubah barisnya, bisa jadi fathah, dhamma, atau kasrah. Itu namanya mu'rab, berubah barisnya. Kata yang bisa berubah barisnya dinamakan mu'rab. Paham ya? Akhiruhu alifun lazimah. Di akhir kata itu ada alifun lazimah ya. Di akhirnya ada alifun lazimah. Baik, kita akan berikan contoh agar mudah dipahami. Ya, perhatikan di sini misluh, contoh. Yang pertama Isa, nama orang ya, Isa. Kemudian al-fata, pemuda. Kemudian berikutnya al-wusta, tengah. Kemudian berikutnya al-huda, petunjuk. Kemudian berikutnya Musa, Musa ya. Nah, perhatikan. Jadi isim maksur adalah isim yang di akhir kata ada alifun lazimah. Yang mana dinamakan alifun lazimah? Perhatikan kata Isa, ya di sini namanya alifun lazimah. Paham ya? Kemudian di kata al-fata, ya di akhirnya, di akhir kata dinamakan alifun lazimah. Kemudian al-wusta di sini, ya yang tanpa titik ya. Ini namanya alifun lazimah. Al-huda, ya di sini alifun lazimah. Kemudian Musa di sini alifun lazimah. Nah, kalau kita menemukan kata yang polanya sama seperti ini, maka dia termasuk ismul maksur. Paham ya? Biasa ismul maksur ini kata sebelum sebelum huruf alif lazimah berbaris fathah di sini ya. Bisa diperhatikan. Isa, al-fata ya. Kemudian wusta, kemudian al-huda, dan yang terakhir adalah Musa. Bisa dipahami ya? Yang termasuk isim maksur itu apa saja ya. Jadi isim maksur setiap kata benda yang di akhirnya ada alifun lazimah itu namanya ismul maksur. Baik, teman-teman yang belum paham nanti bisa dituliskan di kolom komentar ya. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua adalah al-ismul manqus ya. Isim manqus. Apa sih isim manqus itu dalam ilmu nahwu? Secara sederhana kita bisa memberikan pengertian al-ismul manqus, isim manqus huwa adalah kullu ismin mu'rabin, setiap kata benda yang mu'rab, yang berubah barisnya seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bisa jadi fathah, kasrah, dhamma, itu namanya mu'rab. Kata yang berubah barisnya namanya mu'rab ya. Akhiruhu, di akhirnya ada alifun, ada yaun lazimah ya, di akhirnya ada ya lazimah, maksuratun ma qablaha, dan huruf sebelumnya berbaris kasrah ya. Contoh, perhatikan di sini biar kita bisa pahami dengan mudah. Al-hadi, pemberi hidayah, Allah pemberi hidayah. Kemudian yang kedua az-zani, pezina. Kemudian yang ketiga adalah ad-da'i, dai, orang berikan ceramah ya, dai. Kemudian yang berikutnya adalah ar-rami, pelempar, orangnya ya, orang yang melempar dinamakan ar-rami. Kemudian berikutnya adalah al-qadi, hakim ya. Nah, kalau kita melihat di contoh ini, semua ini di akhir kata ada yaun lazimah ya. Ini namanya al-hadi yaun lazimah ya.
Kemudian berikutnya az-zani, ini namanya yaun lazimah. Kemudian ad-da'i yaun lazimah. Kemudian ar-rami yaun lazimah. Kemudian al-qadi yaun lazimah. Nah, di sini dilanjutkan pengertiannya maksuratun ma qablaha. Huruf sebelumnya berbaris kasrah. Di sini ya, al-hadi. Kemudian az-zani. Kemudian berikutnya ad-da'i. Berikutnya ar-rami, ya. Kemudian al-qadi. Kalau untuk ismul maksur, sebelumnya dia barisnya fathah ya. Wusta, al-fatah. Tapi kalau mankus, sebelum yaun lazimah berbaris kasrah. Ya. Jadi paham ya? Bisa dibedakan antara ismul maksur dan ismul mankus. Ya. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang al-ismul ladzi la yansarif. Isim ladzi la yansarif. Apa sih maksudnya isim ladzi la yansarif? Perhatikan di sini. Al-ismul ladzi la yansarif huwa, isim ladzi la yansarif adalah ismul ladzi la yadkhulu alaihi tanwin. Isim atau kata benda yang tidak masuk padanya tanwin. Ya, tidak bisa berbunyi an, in, un. Itu namanya ismul ladzi la yansarif. Nah, perhatikan di sini mislu contoh Aisyatu. Tidak bisa kita baca Aisyatun karena dia masuk dalam kelompok ismul ladzi la yansarif. Tidak bisa ditanwin. Kemudian contoh yang kedua Fatimatu, ya. Tidak bisa dibaca Fatimatun. Harus Fatimatu. Kenapa alasannya? Dalam kaidah bahasa Arab, semua nama perempuan tidak bisa ditanwin. Itu ya, kaidah utama. Paham ya? Lanjut, berikutnya. Yusufu. Ya, tidak boleh kita membaca Yusufun, ya. Karena dia masuk dalam kategori ismul ladzi la yansarif. Kenapa dia tidak bisa ditanwin? Karena dia nama selain orang Arab. Yusuf. Nama selain orang Arab masuk dalam kategori ismul ladzi la yansarif. Kemudian berikutnya Sulaiman. Sulaiman. Tidak boleh kita membacanya Sulaimanun. Harus Sulaimanu. Karena dia masuk dalam kategori ismul ladzi la yansarif. Isim yang tidak bisa ditanwin. Kenapa? Apa alasannya? Setiap nama orang yang di akhirnya ada alif dan nun, ya, itu tidak bisa ditanwin. Kalau kita menemukan nama orang di akhirnya ada alif dan nun, tidak bisa ditanwin. Ya. Kemudian terakhir, Maryamu, ya, nama perempuan tapi dia bentuk laki-laki ya, tanpa ta marbutah. Dia juga termasuk dalam bentuk perempuan ya, nama yang tidak bisa ditanwin. Gak boleh kita baca Maryamun, hanya Maryamu. Nah, semua kata ini saya insyaallah tafasiluhu. Akan datang penjelasan rincinya insyaallah ya. Ini kita akan buat video khusus untuk ismul ladzi la yansarif karena ini pembahasannya cukup panjang. Apa-apa saja yang termasuk isim ladzi la yansarif. Ada banyak ya. Ini hanya sebagai gambaran umum. Kata-kata ini kalau kita ketemu dalam sebuah kalimat, ketika kita membacanya tidak boleh dibaca tanwin. Bisa dipahami ya? Nah ini ya pembahasan kita. Untuk pertemuan kali ini, yang pertama adalah ismul maksur, kemudian ism mankus, kita harus bisa bedakan ya, maksur dan mankus. Kemudian ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak bisa ditanwin. Demikian, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum paham, bisa dituliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.